Hai semuanya, kembali lagi bersama aku Aya. Di video kali ini aku bakal share template yang bisa teman-teman gunakan untuk mengelola keuangan. Let's get started. Oke, nah untuk tampilannya seperti ini, aku juga udah share linknya di description box. Nanti teman-teman bisa akses aja langsung. Nanti bisa klik file, kemudian make a copy. Nanti bisa diedit sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Nah, di sini dalam satu file ini ada beberapa sheet. Yang pertama ada dashboard, template budget, analysis, cash flow, dan juga data validation. Nah, ini untuk template-nya udah aku kosongin semuanya. Ini aku kasih beberapa contoh aja untuk pengisiannya seperti apa. Nah, mungkin di sini aku bakal share gimana cara ngisinya ya, teman-teman. Pertama mungkin step by step yang harus teman-teman lakukan, yaitu buka yang tab data validation. Nah, untuk data validation ini nanti teman-teman bisa cek lagi, aku udah bikinin beberapa subkategori dan kategorinya, serta juga kategori type-nya, dan kalau misalnya dirasa ada yang nggak relate atau misalnya kurang gitu ya, nggak sesuai dengan kebutuhan teman-teman, nanti bisa diganti aja. Kalau udah diganti, dan udah cocok semua di bagian data validation, next kita ke bagian cash flow. Nah, untuk cash flow ini sebenarnya yang harus teman-teman isi selama day to day activity-nya gitu ya. Selama keseharian kalau misalnya ada transaksi itu bisa diisi di bagian cash flow. Nah, cara isinya gimana? Jadi di sini aku mau jelasin beberapa kolom terlebih dahulu. Yang pertama, untuk format date-nya itu kalau nanti teman-teman ketik, itu formatnya adalah MMDDYY. Nah, nanti kalau untuk tampilannya dia sesuai dengan tanggal dulu, bulan, baru tahun. Cuma nanti cara formatnya itu MMDD sama YY gitu. Ini udah aku tulisin juga di notes-nya sini. Nah, di sini sebenarnya ada hidden column ya, aku hide di sini itu untuk yang month. Nah, untuk month ini sebenarnya aku udah rumusin. Jadi nanti dia ngerumus nama bulannya sesuai dengan tanggal yang udah diinput. Nah, mungkin PR kalian yang harus di notes adalah ketika kalian nanti add new date di sini, misalnya aku input yang bulan Juli, kayak gini, sebentar ya. Nah, nanti untuk month itu dia otomatis berubah. Tapi ketika teman-teman nanti misalnya, kurang nih untuk row-nya, nanti ketika add row baru, itu baru ditambah, di drag down seperti ini, gitu. Oke, itu dia untuk yang month-nya. Jadi aku keep it hidden aja supaya nggak double gitu ya untuk month-nya. Nah, kemudian di kolom berikutnya itu ada type. Nah, kalau type itu cuma 3 ya, yaitu ada income, expense, sama saving. Kalau misalnya kalian butuh lebih, monggo silahkan ditambahkan. Nah, kemudian untuk yang kategori, dia udah ngasih, aku udah kasih rumus di sini. Dia ada VLOOKUP-nya. Jadi nanti yang harus teman-teman isi, yaitu berdasarkan si subkategorinya. Misalnya di sini, karena subkategori itu lebih kita breakdown lagi. Jadi kayak misalnya untuk discretionary itu ada clothes, ada entertainment, furnishing, itu kan lebih hal yang lebih mudah teman-teman hafal. Nah, makanya aku bilang lagi tadi di awal untuk subkategorinya itu pastikan semua data di sheet yang data validation itu udah sesuai semua. Nah, nanti kalau udah kita ketikkan yang di subkategori, nanti dia otomatis ngancari rumusnya gitu. Nah, di sini aku nggak drag down ke bawah, karena kalau aku drag down ke bawah, nanti dia rumusnya NA. Dan kalau NA kayak gini, nanti dia bakal kebaca di pivot sheet berikutnya. Makanya aku sengaja blank begini, nanti teman-teman tinggal isi subkategori, kalau udah diisi, baru di drag down ke bawah, kayak gitu. Untuk kategori, ini juga semua yang aku jelasin, itu udah aku kasih notes juga di per kolomnya. Nah, next ini subkategori tadi yang harus kita input manual. Nah, ini untuk debit dan kredit kita pakai di sini aku pakai yang persamaan akuntansi. Jadi kalau debit itu kalau misalnya uang keluar, dan kalau kredit itu kalau misalnya uang bertambah. Nah, biasanya kalau kredit itu biasa diisi untuk income doang kayak gini nih. Kemudian, nah ini ada kolom remarks. Kalau misalnya teman-teman mau kasih detailnya transaksi ini untuk apa, itu bisa
tuliskan aja kayak gini gitu. Dan untuk amount ini sebenarnya hanya totalan aja per row-nya, kredit dikurangi debit nanti jumlahnya berapa seperti itu. Nah, amount ini fungsinya adalah nanti kita butuh untuk sum up-nya di sheet berikutnya gitu. Dan di sini aku tambahin code. Jadi code itu adalah misalnya teman-teman punya beberapa rekening gitu, atau misalnya masih transaksi pakai cash, tracing uangnya kemana aja, itu bisa diklasifikasikan pakai BNI atau BCA atau bank lainnya atau cash itu juga bisa. Next di analysis. Kalau ini day to day-nya udah selesai semua, nanti di bagian analysis itu jangan lupa untuk kita cek aja sebenarnya ini udah aku pivotin semuanya. Cuman yang perlu dicek lagi itu datanya apakah udah terupdate. Jadi nanti cara ceknya tinggal ke tanda pensil edit. Nah, di sini ada tabelnya. Nah, nanti teman-teman tinggal cek aja kira-kira dari range ini itu udah included semua atau belum dari data teman-teman. Karena kan ini aku udah cari row yang paling bawah. Cuman kalau misalnya ternyata data teman-teman lebih banyak daripada yang gue sediakan, nanti ini tinggal dicek aja udah terupdate atau belum gitu. Nah, untuk yang si analysis ini sebenarnya udah otomatis terupdate sih kalau si cash flow-nya udah kita isi juga. Aku coba isi dulu beberapa data ya di sini. Nah, ini bisa diisi aja, terus kalau misalnya udah kita isi yang subkategorinya, bisa di drag down ke bawah aja, supaya dia otomatis nge-VLOOKUP. Nah, misalnya seperti ini, aku tadi tambah beberapa data untuk bulan Juni dan juga bulan Juli. Nah, ketika kita buka yang di analysis, ini nanti dia otomatis nambah untuk bulannya. Nah, ini ada Juni dan Juli, dan di sini aku juga punya untuk bulan Agustus kayak gitu. Nah, kemudian nanti di sini juga bisa selain cek yang range datanya, nanti kita bisa cek nih per bulannya apakah semua udah updated. Nanti kita lihat aja untuk data-datanya ini semua udah updated atau belum. Nah, kemudian di sini ada dua tabel yang bukan pivot. Ini aku kuningin yang 5 categories sama yang net. Nah, untuk 5 categories itu harus dicek secara berkala. Nanti bisa di sort, kita pilih yang 5 terbesar. Nah, ini aku juga kasih notes ya di sini karena untuk data 5 categories ini dia bakal impact ke dashboard. Nah, misalnya ini aku nyalain dulu untuk filternya. Kemudian di sini untuk angka-angkanya itu udah aku VLOOKUP juga ya dari si tabel yang ada di kiri ini gitu. Nah, ini misalnya udah terupdate semua dan ini aku short. Dari Z to A, kita cari yang paling besar, misalnya kayak gini. Nah, nanti yang bagian 1, 2, 3, 4, 5 ini, yang paling tinggi akan terreflect di di menu dashboardnya, seperti itu. Kemudian kita matiin lagi filternya, dan di sini yang untuk tabel net, itu juga harus teman-teman update. Nah, ini harus di sort dari yang paling gede supaya berurut. Karena ini tuh bikin waterfall gitu. Nah, ini cara ceknya kita tinggal filter aja, kemudian kita sort dari Z to A. Jadi dari yang paling gede. Karena kan by logic memang yang kalau income ini dia nggak negatif ya, jadi dia lebih besar. Jadi harus paling atas seperti ini. Oke, kita matiin lagi. Nah, sebenarnya di analysis tuh teman-teman nggak harus ngapa-ngapain, cuma tinggal cek aja kira-kira datanya udah updated atau belum. Nah, kalau udah kita ke bagian template budget. Nah, ini untuk template budget itu sebenarnya yang bakalan sering teman-teman buka juga. Selain yang tadi cash flow, teman-teman juga harus sering buka yang template budget. Nah, untuk template budget ini aku udah bikinin per bulannya.
tapi semuanya aku grouping seperti ini, nanti jadi teman-teman bisa buka per bulannya aja. Nah, ini untuk Januari, bulannya udah kupilih Januari, nanti secara overview ini udah ngelink ke totalan yang bawah. Jadi mungkin teman-teman kalau mau ngerjain itu dimulai dari yang bills reminder. Nah, di bills reminder ini teman-teman bisa kasih pengingat gitu. Misalnya teman-teman langganan Spotify atau Netflix. Terus kalau ditulis due date gini kan kita lebih aware ya kapan harus bayar. Jadi kita harus sediain dananya di e-wallet atau di bank kita gitu. Nah, kemudian oh ya, ini semua bulan itu udah aku rumusin. Jadi kalau misalnya tugas teman-teman tinggal cek aja range row-nya sama udah bener atau belum sesuai dengan bulannya. Gitu aja sih paling. Jadi tinggal double check aja. Tapi semuanya udah aku bikin berumus. Oke, kita lanjut. Nah, di sini mungkin yang bakal berguna untuk teman-teman di bagian income summary itu aku kasih yang expected. Expected ini adalah berdasarkan bulan lalu kita nerimanya berapa. Terus nanti untuk yang receive itu bisa kita input sebenarnya berapa sih kita terimanya gitu. Nanti dia akan menotal sendiri. Nah, kemudian untuk yang expenses summary, di sini teman-teman bisa bikin budgeting. Jadi ini udah aku kasih description-nya sesuai dengan subkategori dari si data validation ini. Kemudian nanti teman-teman bisa inputin budgetnya. Oh buat bulan Maret atau Januari ini aku budgetnya segini nih 300 untuk beli baju. Nah, nanti actualnya itu dia otomatis ngerumus cari berapa jumlah yang kamu udah keluarin untuk baju. Nah, di bulan Januari ini aku baru keluarin 200.000 ya. Nanti tinggal dicek aja yang bagian clothes ini cuma 200.000. Nanti dia otomatis muncul di sini. Nah, ini udah aku input juga remaining supaya nanti teman-teman bisa kira-kira, oh gue budgetin buat beli baju 300.000, tapi gue udah beli 200.000. Nah, nanti teman-teman bisa lebih aware nih, oh buat budget tinggal 100.000, jadi nggak boleh lebih dari itu. Jadi lebih tracking lah untuk nominalnya. Nah, kemudian di remaining ini juga udah aku rumusin. Kalau misalnya actual itu lebih besar dari budget, nanti dia warnanya akan merah seperti ini. Artinya kalian over dari budgetnya. Nah, ini yang harus diwaspadai oleh teman-teman gitu. Kemudian untuk cash flow summary ini dia udah aku kasih rumus juga. Nanti income-nya berapa, actual-nya nanti bisa dicocokkan dengan yang di income summary, kemudian expense-nya budgetnya dari yang kita udah buat, dan actual-nya itu dari yang rumus ini juga. Kemudian untuk saving itu di budgetnya aku udah persenin sebesar 20% dari actual income-nya. Kemudian nanti actualnya berapa itu udah dirumusin juga sama aku. Tapi kalau misalnya teman-teman mau savingnya lebih besar daripada 20% itu bisa diganti aja secara langsung ya. Oke, nah nanti semua ini akan terreflect di overview. Jadi income berapa, actual expense-nya berapa, kemudian nanti savingnya berapa. Kalau di overview ini aku kasih warna. Jadi kalau misalnya di remaining income ini dia 40%, masih 40% atau lebih dari 40% income, itu dia warnanya hijau. Berarti masih aman, masih bisa teman-teman pakai. Tapi kalau misalnya kurang dari 40%, maka nanti berubah warna jadi merah. Nah, ini teman-teman udah harus hati-hati supaya nggak boros gitu ya. Nanti takutnya lupa diri malah habis income-nya gitu. Oke, nah ini dia untuk menu template budgetnya. Jadi overall teman-teman bisa kerjain dari yang expense summary dulu, kemudian nanti untuk receive dan expected-nya bisa diisi, dan ini kalau mau input bills reminder juga bisa, dan nanti untuk cash flow-nya dia otomatis ngerumus ke sheet yang lainnya. Dan nanti di overview-nya bisa dicek untuk nominalnya gitu. Nah, ini semuanya udah aku buat template ya, dan udah aku rumusin juga kayak gini.
Jadi teman-teman nanti tinggal isi aja dan juga tinggal cek ya. Ini kan aku rumusnya ada range-nya udah aku gedein. Tapi kalau misalnya ternyata teman-teman lebih dari baris 403 itu bisa diganti aja, jangan lupa. Oke, kalau udah diisi juga untuk template budget, kita tinggal lihat ke bagian dashboard. Nah, untuk dashboardnya ini kita kecilin dulu ya tampilannya. Nah, ini aku bikinin personal dashboard. Kalau di dashboard, teman-teman harus cek untuk data range-nya secara berkala. Nah, misalnya ini aku tinggal edit chart aja, ini ada data range-nya yaitu analisis D1 sampai E7. Nah, ini aku buka D1 sampai E7, berarti yang ini. Nah, ini kan dia baru sampai yang Juni, harusnya sampai ke bawah. Nah, ini aku tambahin aja range-nya sampai ke baris 9. Nah, ini kita edit, kemudian kita tambahin jadi 9. Nah, jadi dia otomatis tambah kayak gini, teman-teman. Dan juga dengan data yang lainnya, supaya dia tetap terupdate. Kalau bank dia tetap seperti ini, paling yang bakal nambah tuh yang ada bulan-bulannya doang. Kayak yang ini kita cek, ini kan baru sampai Juli. J2 sampai P9. J2 sampai P9. Nah, ini harusnya ada sampai 10, kita tinggal ganti aja. Kayak gini. Jadi dia pasti updated gitu. Ini juga sama untuk net income-nya. Tambahin aja. Terus ini D2933. D29 sampai 33. Ini benar ya, dia harus 5 yang paling tinggi. Kemudian yang ini juga kita bisa cek angkanya 2434. Oke, 24 sampai 34. Nah, ini udah updated juga. Oke, jadi ini semuanya udah, kalau udah dicek udah update datanya, jadi ini yang bisa teman-teman lihat. Di sini aku udah sediakan yang pertama all expenses. Jadi nanti dia akan menotalkan setiap bulannya expense kalian berapa. Kalau misalnya per bulan cenderung stabil, berarti kalian masih aman lah, oke. Tapi kalau lama-lama meningkat, berarti itu teman-teman harus mulai hitung lagi nih kira-kira apa yang bisa dikurangi dari pengeluaran kalian. Nah, ini untuk payment aku bikin dua jenis kayak gini dari BNI atau BCA, nanti bisa disesuaikan aja sama teman-teman. Kemudian di sini ada net income. Kalau untuk net income ini dia udah per bulannya juga sama. Nanti teman-teman bisa lihat kira-kira cenderung stabil atau fluktuatif kalau misalnya teman-teman ada side job lainnya selain gaji bulanan. Kemudian di sini ada top 5 subkategori. Jadi ini yang paling banyak expense-nya berdasarkan subkategorinya, sorry. Kemudian ini ada expense by kategori. Sebenarnya ini adalah untuk menghitung net income. Nah, ini kita totalin dulu dari jumlah income yang kita peroleh, nanti baru dikurangi sama expense yang warna merah. Maka nanti akan muncullah net income kayak gitu. Oke, mungkin itu sih yang dari tampilan financial management yang bisa aku share, dan hopefully ini bisa membantu teman-teman untuk melakukan budgeting, terus teman-teman bisa tracking lebih dalam lagi untuk uang-uang kalian tuh jadi nggak berhamburan kemana-mana, karena kan cukup penting juga ya teman-teman untuk kita tahu pengeluaran kita seberapa. Dan kalau misalnya ada pertanyaan terkait dengan Excel, Google Sheet-nya, nanti feel free untuk DM aku aja di Instagram atau komen di bawah. Terima kasih yang udah nonton. Kalau misalnya kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa di klik like, share, dan subscribe. Dan see you on my next video. Bye!